Gue udah kunci pintunya. Tapi barusan gue ngedenger suara nafas dari belakang tembok gue. Cuy, lu pernah gak sih ngerasa kayak ada orang di rumah lu, padahal lu itu yakin kalau lu itu lagi sendirian di rumah? Gue pernah cuy. Dan gue berharap waktu itu gue cuman halu. Gue cerita ini bukan buat nakut-nakutin. Gue cerita ini karena sampai sekarang gue itu gak ngerti itu orang siapa dan sejak kapan dia ada di sana. Jadi gini cuy, sekitar 6 bulan yang lalu gue pindah ke apartemen lama di daerah Tebet. Bangunan apartemennya sih tua, tapi udah direnovasi. Catnya warna putih semua, kelihatan bersih. Tapi lu tau lah, bersihnya tuh kayak yang nutupin sesuatu. Awalnya itu gue tinggal sama pacar gue. Tapi 2 minggu setelah pindah, kakeknya dia itu kena stroke. Dan pacar gue mutusin buat balik kampung. Dan pada akhirnya gue tinggal sendirian cuy. Awalnya tinggal di apartemen itu enak banget cuy. Serius. Kenapa? Ya apartemen kecil, kamar cuma 1, AC dingin, internet kenceng, dan yang paling penting sih murah. Cuman ada satu hal yang bisa dibilang agak ganggu. Dindingnya apartemennya itu tipis banget. Sampai-sampai gue pun bisa dengar suara dari bawah. Dari suara orang ngobrol, orang batuk, bahkan ranjang gesek. Iya, lu ngerti lah. Aneh ya. Tapi cuy, semakin lu banyak tahu soal tetangga lu, semakin lu gak pengen kenal mereka. Terus cuy, satu persatu mereka itu pindah. Unit bawah mulai kosong, unit sebelah apartemen gue juga mulai kosong. Sampai pada akhirnya di lantai gue itu tinggal gue aja. Dan di situ semuanya dimulai. Awalnya waktu itu jam 1 pagi. Gue waktu itu udah mau tidur. Tiba-tiba gue ngedenger suara kayak apa ya? Kayak suara mesin. Cuman suaranya itu pelan, atau kayak orang ngomong tapi gak jelas. Gue waktu itu sih sempat mikir pipa air kali ya. Akhirnya waktu itu sih gue cuekin cuy. Tapi tiap malam suara itu ada. Kadang naik, kadang turun. Kayak dia tuh lagi ngomong sendiri. Dan lama-lama gue pun mulai ngedengar suara ketokan. Suaranya tuh pelan, ritmenya tuh jelas. Tapi lu tahu kan, otak manusia tuh jago banget buat bohongin diri sendiri. Dan waktu itu sih gue cuman bilang, itu suara kayu lagi nyusut. Ya namanya bangunan lama, jadinya sih suara itu normal menurut gue waktu itu. Sampai suatu malam, waktu itu gue tuh lagi sikat gigi. Lampu kamar mandi waktu itu nyala. Dan tiba-tiba suaranya tuh keras banget, tepat di belakang kepala gue. Gue waktu itu cuman bisa diem. Sikat gigi masih ada di mulut. Gue gak berani gerak beberapa detik. Dan saat itu sunyi. Dan saat gue mulai berani, gue pun coba ngecek. Gak ada apa-apa. Tapi cuy,
Di situ gue mulai sadar ada yang gak beres sama apartemen ini. Di sebelah kamar mandi gue itu ada lemari kecil. Dan gue coba buka. Dan saat gue buka, normal. Tapi cuy, pas gue ketok temboknya tuh kayak yang kopong. Dan itu aneh menurut gue. Bukankah temboknya tuh harusnya solid ya? Saat itu cuy, gue pun coba ngukur pakai langkah kaki, terus pakai meteran. Dan ternyata ada ruang sekitar 70 cm di antara dua tembok. Kayak ada lorong sempit di dalam. Dan waktu itu cuy, gue masih berpikir rasional. Mungkin ini buat isolasi. Mungkin desainnya sih emang gitu ya. Dan anehnya cuy, malam itu suara dari bawah hilang. Sampai di hari Jumat, waktu itu jam 2 dini hari. Dan gue baru pulang nongkrong. Dan di saat gue naik tangga, gue sadar pintu di unit bawah tertutup. Padahal selama ini pintunya tuh selalu terbuka cuy. Dan saat itu gue cuma mikir, oh mungkin ada yang mau ngecek unit. Saat itu gue baru inget baju gue belum gue ambil. Gue putusin turun ke laundry, ambil baju, dan naik lagi. Dan di tangga itu gue ngeliat ke atas, ke jendela kamar gue. Dan waktu gue turun, gue gak matikan lampunya. Dan tiba-tiba ada siluet orang di balik tirai kamar gue. Dan waktu gue ngeliat, gue cuman bisa terdiam, kayak nge-freeze gitu lah cuy. Badan gue kayak gak bisa digerakin. Dan dalam kurang 1 detik setelah gue ngeliat, lampu kamar gue langsung mati. Waktu itu gue gak jadi naik. Gue pun putusin langsung turun. Gue keluar, nyebrang jalan, dan gue ngeliat lagi tirai kamar gue kebuka sedikit, kayak ada yang lagi ngintip gue. Dan di detik itu dimana gue mulai sadar gue gak pernah sendirian di apartemen itu. Keesokan harinya gue balik ke apartemen bareng teman gue. Dan gue baliknya waktu itu siang hari. Dan di saat gue masuk ke apartemen gue dan teman gue mulai ngecek apartemen gue. Semua barang gue tuh masih ada, gak ada yang hilang. Tapi cuy, pas kita cek unit di bawah, dan di dalam lemarinya, di balik tembok yang sama, ada lubang. Lubangnya besar dan kasar menurut gue. Kayak lubang itu tuh sengaja dijebol pakai palu. Dan di dalamnya ada ruang sempit. Dan di situ ada tangga kecil. Dan tangga kecil itu ngarah ke atas, ke dalam tembok, dan ke arah apartemen gue. Waktu itu cuy, gue gak pernah mau masuk ke situ. Gue gak mau tahu. Dan gue gak peduli. Yang gue tahu saat itu cuma satu. Ada seseorang yang tinggal di dalam tembok apartemen gue. Dan yang gue paling takutin sekarang bukan itu, tapi kalau ternyata tempat gue sekarang juga punya ruang kosong di balik temboknya. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Hole in the Wall. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void.